selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya Survival Sumatera Channel. Ya, channelnya tentang petualangan dan tentang pedesaan yang berada di Siantara Nusantara, terutama yang daerah 3T ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, pada kesempatan ini saya masih berada di daerah Gunung Merapi ya. Bukan, maksudnya gunung api yang berada ya di salah satu di Pulau Sumatera kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, pada topik saya pada pagi ini yaitu tentang menjaga wibawa, menjaga alam, tentang alam yang kita lewati kawan-kawan ya. Kawan-kawan tahu sendiri, alam itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia ya, terutama makhluk hidup juga kawan-kawan ya. Namun di sisi itu kita jangan pernah melupakan bahwasanya ketika kita menjaga alam berarti kita menjaga keberlangsungan hidup alam ini sendiri kawan-kawan ya. Gimana keberlangsungan hidup manusia itu sendiri untuk cucu-cucu kita ke depannya. Terutama kita ketahui sekarang iklim dunia lagi tidak baik-baik kawan-kawan ya. Yang biasanya prediksi cuaca itu kita bisa prediksi kalau dari orang-orang dulu bulan-bulan sekian itu adalah bulan hujan, dan sekarang tentunya akan berbalik ya kawan-kawan ya. Umpamanya bulan Agustus adalah bulan panas dan sekarang bisa berubah jadi bulan penghujan kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan, melalui pesan saya pada pagi hari ini itu tentang menjaga alam, yang seperti kawan-kawan lihat sendiri ini adalah salah satu bebatuan yang berada di Gunung Api ya, salah satu di Pulau Sumatera. Nah kawan-kawan, menjaga alam itu umpamanya nih ada kawah, di kawah ini kan ada belerang kawan-kawan ya. Dan biasanya untuk menjaga belerang itu agar tetap awet kawan-kawan, sangat dimohon sekali agar tidak menambang belerang tersebut untuk investasi untuk sementara ya kawan-kawan ya. Karena alam itu sendiri menyediakan, namun tidak bisa kita eksploitasi dengan semaunya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, udara yang segar kini kita rasakan melalui pepohonan yang banyak, itu menjadi menjadi tujuan utama kita ketika kita menghadapi sesuatu hal atau sesuatu tempat yang memang ketika hutan sudah tandus, maka situasi alam tersebut kurang bagus ataupun udaranya kurang segar ya kawan-kawan. Umpamanya di kota-kota besar, umpamanya Jakarta, kan itu udah kurang pohonnya dengan jumlah polusi yang lumayan besar kawan-kawan ya. Beruntung kita kawan-kawan yang berada di pulau-pulau yang masih memiliki hutan yang masih terjaga kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua, walaupun eksploitasi terhadap hutan itu sekarang masih berlangsung ya kawan-kawan ya. Namun kita masih beruntung masih ada hutan adat yang masih terjaga sampai saat ini. Nah, menjaga hutan adat umpamanya kayak di Kalimantan kawan-kawan ya, ataupun di daerah Papua. Menjaga hutan adat itu bagi saya adalah sesuatu hal yang urgent bagi kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita. Karena bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah hutan adat itu sendiri. Bagi masyarakat hutan adat itu sendiri, hutan menyediakan kehidupan bagi mereka. Bagaimana hutan menyediakan kehidupan bagi mereka kawan-kawan? Mereka biasa untuk melangsungkan kehidupan itu biasa berburu kawan-kawan ya. Namun ketika hutan menjadi salah satu aspek hutan tuh terganggu aspeknya, itu menjadi hal yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat adat ya kawan-kawan ya. Menjaga hutan masyarakat adat itu perlu tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kawan-kawan. Bukan tentang eksploitasi tambang sebesar-besarnya kawan-kawan ya. Ini dari aspek penilaian saya, terutama penggiat alam kawan-kawan ya. Karena itu tadi kawan-kawan ya, masyarakat adat biasanya itu bergantung pada alam. Dan itu menurut saya sih oke-oke aja kawan-kawan ya. Karena selama ini yang menjaga alam itu ya masyarakat adat situ sendiri. Karena masyarakat adat sendiri itu tidak ya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya ketika saya berada di daerah hutan adat, mereka sangat menghargai yang namanya hutan sendiri kawan-kawan. Regenerasi keberlanjutannya itu masih berlanjut kawan-kawan. Yang umpamanya nih untuk menebang pohon ada aturan adat yang sudah ditentukan oleh ketua adat maupun oleh masyarakat daerah itu sendiri. Umpamanya ini ada pohon yang memang nggak bisa ditebang, ataupun ketika pohon itu ditebang itu akan lihat dulu ukuran pohon itu, ataupun pohon itu nanti akan ditanam lagi sama bibit-bibit pohonnya ya kawan-kawan ya. Karena gimana kawan-kawan ya, seperti berburu mencari sayur-sayuran
ataupun yang lainnya, kebutuhan pokok lainnya masyarakat adat itu sangat bergantung yang sama, yang namanya sama alam ya kawan-kawannya. Ketika kawan-kawan sudah merusak alam itu sendiri, maka keberlangsungan kehidupan di daerah itu akan terasa terganggu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, itu saya pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita menjadi pecinta alam, bukan menjadi perusak alam itu sendiri. Oke kawan-kawan, terima kasih. Salam pagi.